Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada tayangan kali ini, judul kabar baiknya adalah tentang hukum kasih karunia. Dalam bagian yang pertama, hukum iman. Ya, ini sangat-sangat penting karena banyak orang menganggap bahwa kasih karunia itu suka-suka melanggar hukum, ya, tidak mempunyai legal standing yang kuat. Bahkan orang mengatakan bahwa ini adalah izin berbuat dosa atau kasih karunia murahan. Ini sama sekali tidak benar, ya, bahwa kasih karunia mempunyai legal standing, dasar hukum yang kuat, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini juga bukan persoalan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat terus diseimbangkan dengan kasih karunia, ya, bukan. Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dikatakan iman jadi sia-sia, ya, janji jadi batal, lepas dari Kristus. Kita sudah mendengar hal itu dan kita tidak mau hal itu, ya. Dan Tuhan sendiri yang membuat ada hukum Taurat, tetapi juga ada hukum kasih karunia. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang adalah tentang apa itu legal standingnya, apa itu hukum kasih karunia, ya. Dan ada tiga hal yang firman Tuhan sampaikan, ya. Yang pertama adalah hukum iman, ya, the law of faith. Ya, hukum iman. Saudara boleh mencatat di dalam Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27, ya, supaya saudara mempunyai, bisa cek, ya. Nanti kita sambil berjalan akan diterangkan, ya. Yang kedua adalah hukum roh, ya. Hukum roh yang menghidupkan. The law of the spirit of life. Ya, life itu zoe. Ya, life itu kehidupan, given life, bukan hidup yang bios gitu ya, bukan hidup yang biasa seperti binatang juga hidup, tetapi hidup yang zoe, given life, nafas Tuhan, ya. Yang ketiga adalah the law, the perfect law, ya, ada the perfect law of liberty, hukum kemerdekaan yang sempurna, ya. Itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 25, ya. Kalau hukum roh yang tadi nomor 2, Roma 8 ayat 2, ya. Jadi Roma 3 ayat 27, Roma 8 ayat 2, Yakobus 1 ayat 25. Saudara bisa cek Alkitab saudara, ya. Jadi kita harus lihat dengan jelas, ya. Orang berkata hukum Taurat bagaimana Pak? Kan nggak boleh dibatalin, nggak boleh dihilangkan. Betul, bagi yang di bawah hukum Taurat, ya. Bahwa hukum Taurat itu benar, adil, kudus, tetapi tidak bisa membenarkan, menguduskan kita, ya, tidak membuat manusia itu menjadi benar, adil dan kudus, ya. Dia kesatuan komposit, ya. Artinya kita tidak bisa memisah-misahkan antara hukum moral dengan hukum seremonial, ya. Nggak bisa. Mana batasnya? Ya, yang ada adalah 10 perintah Allah, the Big Ten, dan di bawahnya adalah ketetapan, peraturan, hukum, aturan, ada 613. Ya, kalau saudara boleh cek, ya, di Alkitab, googling aja, ya, dan semua itu dalam satu kesatuan komposit, ya, dan jika melanggar satu, ya melanggar semuanya, ya, sehingga firman Tuhan dapat berkata semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan seperti itu, ya. Tetapi bagaimana Tuhan telah membatalkan hukum Taurat? Itu yang paling penting. Yang pertama kita harus dengar dulu, ya. Dia menggenapi sehingga bagi kita di bawah hukum kasih karunia itu hukum Taurat dibatalkan, ya, bagi kita. Kenapa? Karena tadi waktu dikatakan kesatuan komposit tentu saja termasuk hukumannya, ya.
Jadi orang nggak bisa lari antara kalau dia melanggar ya dia dihukum. Ya, ada kisah di dalam Alkitab seorang hanya mencari ranting untuk mungkin dia kayu bakar buat di rumahnya, cuman di hari Sabat, ya, di hari Sabat. Dan semua orang Israel menangkap dia dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang seperti ini harus diapa? Harus dirajam sampai mati, ditimpukin batu sampai mati hanya mengambil ranting. Ya, jadi hukum Taurat itu kaku, ya, tidak bisa dibengkokkan, nggak bisa, ya, seperti itu. Nah, bagaimana di dalam Efesus 2 ayat 15, ya, ini suatu ayat yang jelas, yang clear, ya, bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, ya, Efesus 2 ayat 15, ia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya di kayu salib, ya. Jadi dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya siapa? Yahudi yang di bawah hukum Taurat dan non Yahudi, kita mungkin orang Indonesia atau bangsa lain non Yahudi, ya, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, ya. Manusia apa? Manusia Kristus. Ya, manusia apa? Church, gereja Tuhan, persekutuan gereja Tuhan, tubuh Kristus, ya. Dan dengan itu ia mengadakan shalom, damai sejahtera, peace, ya. Hubungan kita yang tadinya putus dengan Tuhan dipersatukan. Nah, saudara lihat, ya, bahwa Tuhan membatalkan. Ya, ada orang bilang, oh nggak bisa, tidak bisa dibatalkan. Satu iota pun tidak bisa hilang. Betul, ya. Bagi apa? Bagi orang-orang di luar Kristus, ya, hukum tetap berlaku, ya. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, kita mempunyai hukum yang lain. Nanti kita akan lihat hari ini, ya. Makanya kita siapkan hati kita untuk menerima, ya, bahwa bagaimana kita tadinya dengan hukum Taurat itu seperti suami istri, ya. Di dalam Roma 7 dikatakan seperti suami istri hubungannya, nggak bisa dipisahkan. Tetapi oleh kematian bisa. Hukum Taurat nggak bisa mati, karena dia Tuhan yang buat, ya. Dan Tuhan menyediakan kematian kita, ya, di kayu salib, di kayu salib, ya. Ketika Tuhan katakan, kamu telah disalibkan bersama Kristus di dalam Galatia 2 ayat 19 bagian B, kamu telah disalibkan dengan Kristus, kamu telah mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Ya, ketika kita dilambangkan dengan baptisan, ya, Tuhan menyediakan kematian buat kita sehingga kita bisa lepas dari hubungan suami istri itu dengan hukum Taurat dan mati bersama Kristus dan bangkit, ya, menjadi mempelai Kristus. Itu suatu yang luar biasa, itu suatu yang ajaib sekali. Nah, karena itu kita mesti tahu apa legal standingnya, apakah itu sah. Karena kalau nggak kita dikejar lagi, ya, sama hukum Taurat. Ya, orang banyak mau mencoba menggabungkan, padahal itu akan membuat ketidakbenaran malahan, ya, perzinahan rohani bahkan, ya. Keduanya menjadi tidak berlaku lagi, ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membuat keduanya menjadi ujung atau terpisahkan dua ekstrim yang berbeda, ya. Makanya ada firman Tuhan kalau berdasarkan kasih karunia bukan lagi berdasarkan perbuatan, karena kasih karunia lagi bukan lagi kasih karunia kalau berdasarkan perbuatan, tapi kalau berdasarkan perbuatan tidak lagi berdasarkan kasih karunia, karena perbuatan tidak lagi perbuatan kalau ditambahkan dengan kasih karunia, ya. Seperti itu, ya, Roma 6 ayat 11, ya. Oke, kita akan yang pertama yang akan kita renungkan adalah the law of faith, ya, hukum iman. Sama-sama katakan dengan saya, hukum iman, ya. Roma 3 ayat 27 katakan gini, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apa dengan performance diri, upaya diri, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat? Firman Tuhan katakan tidak ada. Berdasarkan apa?
Apa legal standingnya? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, di dalam King James Version-nya dikatakan, but by the law of faith. Ya, bahasa Indonesianya berdasarkan iman. But by the law of faith. Jadi ada hukum iman. Ya, ayat 28, karena kami yakin, dengan hukum imanlah kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Ya, karena percaya, bukan karena berbuat. Ya, orang akan mengatakan, ya iman tanpa perbuatan mati, Pak. Iman tanpa perbuatan mati. Ditulis dalam Yakobus. Nanti kita akan lihat di hukum yang ketiga, ya. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Tetapi kita lihat dulu hukum iman, ya. Saudara percaya dulu sama saya, ya, bahwa kita justified, dibenarkan by faith. Hanya oleh iman. Ya. Jadi hukum Taurat itu mengerjakan, ya. Berbeda dengan hukum iman, dengan kasih karunia, ya. Karena kita akan melihat bahwa iman itu adalah iman Kristus. Ya, dia adalah penulis dan penyelesai iman kita. Wow, luar biasa, ya, bahwa iman itu adalah Kristus sendiri. Coba saudara, kita akan lihat di dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu, ya, orang Galatia tuh harusnya tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Ya, harusnya semua tahu. Setelah kita menjadi Kristen, semuanya tahu. Ya, kalau memang kita bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat juga ada di Alkitab, ya, maka Yesus nggak perlu datang. Yesus nggak perlu datang, turun dari surga, mati di kayu salib, menderita, mati di kayu salib, dihina, ya, menerima semua pukulan, menerima semua penghukuman, ganti kita, ya, nggak ada poinnya, ya. Tetapi, ya, jadi tidak ada, ya, tetapi, ya, but hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, ya, tetapi hanya karena iman, ya, by the faith of Jesus Christ, iman Kristus, ya. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, ya, by the faith of Christ, ya, iman Kristus. Saudara hanya terima, percaya dan terima, ya, bukan dibenarkan berdasarkan melakukan, ya. Jadi Pak, gimana Pak? Apa hidup kita seenaknya saja, ya, suka-suka gitu? Siapa yang bilang dosa itu atau suka-suka itu enak? Ya, orang yang terikat narkoba, yang terikat perzinahan, yang terikat kecanduan A, B, C, semua itu di bawah penghukuman. Ya, mereka kalaupun parah juga disebutnya direhab. Keluarganya hancur, istrinya minta cerai, anak-anaknya keleleran. Ya, dan siapa yang bisa membebaskan orang dari keterikatan semua itu, dari penghukuman itu? Ya, hanya iman di dalam Kristus, ya, the faith of Jesus Christ, ya, supaya, ya, kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, ya, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, diulang lagi, dan bukan karena melakukan berdasarkan hukum Taurat. Sebab, ya, kita baca sama-sama. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, nggak ada seorang pun. Ya, jadi kalau siapapun, hamba Tuhan manapun, sebesar apapun, kalau dia menarik kita kembali dari kasih karunia yang lebih tinggi daripada hukum Taurat kepada hukum, maksud dari hukum kasih karunia kepada hukum Taurat, kamu harus melakukan ini, lakukan itu, tambahkan ini, tambahkan itu, baru kamu diselamatkan. Saudara, itu menghina karya Yesus, ya. Dan iman saudara jadi sia-sia, janji jadi batal. Ya, saudara boleh cek lagi di dalam Roma 4 ayat 13-14.
Ya, kalau orang mengharapkan kebenaran daripada hukum Taurat, iman jadi sia-sia. Percayanya dia jadi sia-sia. Zero, void. Janji Tuhan yang begitu banyak menjadi batal. Itulah sebabnya kita melihat orang yang mengabaikan hukum kasih karunia, hukum iman, kehidupannya nggak terjamin. Masa depannya nggak terjamin, masa depan anak-anaknya nggak terjamin, keuangannya, kesehatannya nggak terjamin. Kita hanya melihat bahwa orang-orang Kristen tidak ada bedanya, hampir-hampir sama aja, serupa, bahkan lebih parah kadang-kadang. Ya, ada beberapa orang berkata, wah orang Kristen mah lebih jahat. Apalagi yang suka pelayanan tuh lebih kejam. Nah seperti itu, ya. Padahal di dalam kasih karunia mengandung janji, ya bahkan antidot dosa atau obat penawar dosa adalah di bawah kasih karunia. Firman Tuhan katakan dosa tidak berkuasa. Ya, dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tidak di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita di bawah kasih karunia, kita punya pengharapan, kepastian bahwa dosa tidak lagi berkuasa. Ya, luar biasa. Coba kita lihat satu bagian lagi. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Ya, jadi segala sesuatu di bawah ini dikurung di bawah kekuasaan dosa. Semuanya korosi. Nanti kita lihat ya, ada hukum yang kedua, hukum roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Tetapi kita lihat dulu bahwa semua itu di bawah hukum dosa, hukum maut. Ya, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, by the faith of Jesus Christ, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, bukan kepada mereka yang melakukan, bukan. Percaya. Bagaimana Pak? Percaya aja bisa menjadi sesuatu. Waktu kita percaya, kita menerima karya salib Kristus itu, ya, hukum kasih karunia itu, hukum iman itu mengalir melalui kita. Dia mengerjakan di dalam kita dan kita berbuah keluar. Itu luar biasa, ya. Jadi apa implikasi orang hanya percaya saja? Implikasinya dia menjadi baik karena dia makan Yesus, dia berbuah Yesus. Ya, ketulusan saja kita menerima. Jelas saja bahwa telinga kita hanya mendengar kabar baik. Mata kita hanya memandang Yesus. Ya, jadi dikatakan janji itu diberikan kepada yang percaya karena iman dalam Kristus. Ya, jadi kalau dibalik janji itu nggak berlaku kalau berdasarkan perbuatan, karena selalu ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan syarat ketentuan berlaku, misalnya orang benar akan diberkati, misalnya. Saudara harus benar dulu. Dan ketika saudara mengejar kebenaran dan nggak pernah sampai, bagaimana berkat itu sampai? Seperti itu, ya. Jadi dengan kita mengerti bahwa yang pertama adalah hukum iman, ya. Karena iman adalah dasar, dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi dasar itu assurance, ya. Kalau saya baca di dalam Amplified-nya, now faith is assurance, ya, the confirmation, the deed, ya, dokumen legal, ya, title deeds, ya, title deeds itu sertifikat. Ya, jadi definisi iman juga kenapa tadi kita bilang hukum iman itu dasar. Title deeds, assurance, jaminan. Ya, saya bacakan, saya cek apa itu legal dokumen, ya. Suatu alat, ya, untuk di mana kita menerima under seal, ya, di bawah seal, cap, ya, dengan kehadiran notaris, ya. Jadi bukti kepemilikan,
bukti kepemilikan. Jadi janji itu memiliki bukti legal standing kepemilikan kalau saudara berdasarkan iman, ya, bukan berdasarkan perbuatan, ya. Oke, ya, dan sampai sini kita mengerti, ya, bahwa jangan sampai hukum yang berbeda itu saling menetralkan, ya. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, ya, hukum mengerjakan atau melakukan, tetapi di bawah hukum iman, ya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan melanjutkan di berikutnya, di sesi kedua, di part kedua sebentar, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sudah mendengar bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari hukum Taurat yang menuntut, yang tidak membantu apa-apa, tapi hanya menuntut dan menghukum. Dan memberikan kepada kami Yesus, hukum iman. Iman di dalam Kristus. Di mana kami hanya menerima supply dari Tuhan, menerima pekerjaan Tuhan yang selesai dalam hidup kami, dan berbuah keluar. Itu jaminan yang pasti dalam kehidupan kami di bawah kasih karunia. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami percaya setiap orang yang mendengar akan timbul iman. Iman timbul dari pendengaran. Dan mereka hidup apapun yang sedang mereka hadapi, anak-anakmu hadapi saat ini, Tuhan, apa yang sudah kau selesaikan di kayu salib, yang kau kerjakan, biar berlaku dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang masalah masih ngalamin masalah keuangan, diberkati dengan Yesus datang supaya mereka boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Masalah keluarga, masalah anak, suami, istri, semuanya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, dipulihkan sempurna. Karena Tuhan, kami percaya. Dan kami terima, dan kami menikmati karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.